Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Qala al-muallif al-kabir al-azim. Penulis buku mengatakan al-kabir yang maha besar dan al-azim yang maha agung. Pembahasan kita sekarang tentang makna nama tersebut. Yang pertama al-kabir, yang kedua al-azim. Akan tetapi Al-Kabir lebih agung daripada Al-Azim. Keduanya sama-sama nama yang maha indah, sangat agung, akan tetapi Al-Kabir lebih utama dan lebih mulia. Kenapa? Karena di dalam nama Al-Kabir yang maha besar, di dalamnya juga terkandung makna yang ada dalam nama Allah Al-Azim yang maha agung. Jadi Al-Kabir itu yang maha besar sekaligus yang maha agung, dan tidak sebaliknya. Di dalam nama Allah Al-Azim tidak terkandung di dalamnya makna yang ada di dalam nama Al-Kabir, begitu. Adapun dalil-dalil tentang nama ini, dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan dua nama ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah karena sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang benar, dan bahwasanya sesembahan selainnya adalah sesembahan yang batil, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa qala ta'ala fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka semua hukum atau putusan pada hari ini adalah hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Wa qala ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim.
maka sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Ini beberapa dalil yang menyebutkan atau menjelaskan tentang dua nama tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya adalah makna Al-Kabir dan Al-Azim. Apa makna kedua nama tersebut? Wal-Kabirul Azim ay alladzi lahul kibriya'u na'tan wal 'azamatu wasfan. Al-Kabir dan Al-Azim maknanya adalah zat yang memiliki kebesaran dan keagungan sebagai sifatnya. Jadi kebesaran dan keagungan merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali dan seterusnya selamanya, dan juga merupakan perbuatannya yang memberikan keagungan juga kepada sebagian makhluknya. Qala ta'ala fil hadits al-qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman nazani wahidan minhuma qazaftuhu fin nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa isnaduhu hasan. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sanadnya hasan, yang mana Allah berfirman, kebesaran adalah bajuku dan keagungan adalah sarungku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada dua hal tersebut, aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Di hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kebesaran, mengumpamakan atau memberikan perumpamaan bahwasanya kebesaran Allah itu seperti bajunya, sedangkan keagungan adalah sarungnya. Kalau sarung itu sebagaimana yang telah kita kenal, kita ketahui dipakai di bawah. Kalau baju dipakai di badan, dipakai di atas. Ini menunjukkan bahwasanya baju itu lebih utama, lebih mulia daripada sarung. Maka kebesaran, sifat kebesaran yang ada dalam nama Allah Al-Kabir itu lebih mulia dan lebih sempurna dari nama Allah Al-Azim, daripada keagungan. Dan bahkan mencakup di dalam kebesaran itu juga adalah keagungan. Sekarang tentang macam-macam makna al-kibriya wal 'azamah. Wa ma'anil kibriya wal 'azamatu naw'an. Makna kebesaran dan keagungan ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, yarji'u ila sifatihi subhanahu. Maknanya kembali kepada sifat-sifatnya Allah. Jadi makna kebesaran dan keagungan kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wa anna lahu jami'u
ma'anil azamati wal jalal. Maksudnya semua makna-makna keagungan dan kebesaran hanya milik Allah. Tidak ada satupun dari makhluk atau hamba yang memiliki semua makna-makna keagungan dan kebesaran. Bahkan satupun tidak memiliki, apalagi semua. Contohnya seperti apa? Kal quwwah wal izzah wa kamalil qudrah wa si'atul ilm wa kamalil majdi wa ghairiha min awsafil azamati wal kibriya. Seperti kekuatan, kemuliaan, kesempurnaan kekuatan, keluasan ilmu, kesempurnaan pujian dan yang lainnya dari sifat-sifat kebesaran dan keagungan. Karena memang tidak ada yang memiliki kebesaran dan keagungan yang sempurna seperti Allah. Tidak ada yang menyerupai, mendekati saja tidak ada. Contoh sifat kebesaran dan keagungan adalah kekuatan. Tidak ada satupun dari makhluk yang memiliki kekuatan seperti kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Makhluk seperti apapun yang sangat kuat, seperti misalnya langit, kemudian malaikat Jibril atau malaikat pemikul arsy yang sangat besar dan sangat kuat. Malaikat pemikul arsy itu salah satu malaikatnya itu diterangkan dalam hadis bahwasanya jarak dari daun telinga ini Pak ke pundak ini ditempuh perjalanan 300 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan, saya lupa ya. Berapa? 700. Oh, 700. Itu pun bukan jalan kaki, tapi dengan kendaraan tercepat. Tapi tetap saja sekuat apapun makhluk dibandingkan kekuatan Allah itu tidak ada apa-apanya. Zatnya Allah saja dibandingkan dengan zatnya makhluk tidak ada apa-apanya. Digambarkan itu ya seluruh alam atau seluruh jagat raya itu dibandingkan dengan Allah zatnya seperti debu. Satu debu diletakkan di salah satu dari tangan kita. Kalau perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya langit yang 7 bumi ini aja sudah sangat besar Pak ya. Kemudian langit itu yang kita lihat sepertinya tidak ada ujungnya, padahal itu ada ujungnya. Sudah sangat besar sekali. Kemudian 7 langit dibandingkan dengan dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Kemudian kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya semua langit dan bumi itu di tangan Allah seperti biji sawi yang ada di tangan salah satu dari tangan kita. Jadi hanya sekecil debu yang diletakkan di tangan kita. Bukan berarti kemudian ukurannya betul-betul segitu Pak. Allah Maha besar, lebih besar. Ini hanya perumpamaan saja. Bukan berarti juga tangannya Allah sama dengan tangan kita, tidak. Malahan
bumi, langit, kursi, arsy dan seluruh makhluk yang lainnya dikumpulkan, itu ibaratnya seperti debu tadi yang diletakkan di tangan kita. Betapa kecilnya. Apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Sifat-sifat Allah dibandingkan sifat-sifat makhluk itu ya seperti itu juga. Termasuk sifat kekuatan. Kemudian juga sifat ilmu, misalnya keluasan ilmu. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, tidak ada batasnya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala dan semua sifat-sifatnya tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa diketahui tidak bisa dinalar oleh akal, tidak bisa dibayangkan oleh benak manusia. Bagaimanapun manusia membayangkan, maka Allah itu lebih besar, ya. Tetap keliru anggapan atau pikiran dan bayangan manusia itu tetap keliru. Itu makna yang pertama dari makna kebesaran dan keagungan, yaitu maknanya kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua sifat-sifat kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah. Tidak ada satupun yang memilikinya dari hamba. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya itu sahih, annahu kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasanya Rasulullah SAW membaca doa dalam rukuknya dan sujudnya, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Doa ini boleh dibaca di dalam rukuk dan sujud kita ketika sholat. Ini diantara bacaan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan yang tidak terbatas, kekuasaan juga yang tidak terbatas, kebesaran yang maha besar dan keagungan yang sangat agung. Semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari makna al-kibriya dan al-azamah, an-naw'u tsani, macam yang kedua dari kedua makna yang terkandung dalam sifat, yang terkandung dalam dua nama Allah tadi, annahu la yastahiqu ahadun at-ta'zim wat-takbir wal-ijlal wat-tamjid ghairah. Ini makna kedua, bahwasanya tidak ada satupun tidak ada yang berhak diagungkan, dibesarkan, dimuliakan dan dipuji kecuali hanya Dia. Jadi yang berhak diagungkan, disembah, dibesarkan, dimuliakan sampai ke tingkat menyembahnya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dipuji yang berlebihan, yang tidak ada batasnya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah memang tidak ada batasnya, ya. Kalau untuk manusia itu ada batasnya. Memuji, mengagungkan, itu
walaupun seperti apapun orang tersebut agungnya, tidak boleh melebihi batas. Kalau untuk Allah itu tidak ada batasnya. فَيَسْتَحِقُّ عَلَى الْعِبَادِ أَن يُعَظِّمُوهُ بِقُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. Maka wajib bagi hamba mengagungkannya dengan hati mereka, lisan mereka, dan amal perbuatan mereka. Maka mengagungkan Allah itu bukan hanya dengan lisan atau hanya dengan hati, tapi harus dengan hati, lisan, dan amal perbuatan. Caranya bagaimana? Caranya ini secara umum, Pak ya, secara umum dulu, yaitu wadzalika bibadlil juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dzulli lahu wal khaufi minhu. Caranya itu. Cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mencurahkan kesungguhan dalam mengenalnya, mencintainya, merendahkan diri kepadanya dan takut kepadanya. Mengenalnya yaitu dengan menuntut ilmu, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, membaca Al-Quran dan memahaminya, kemudian mengamalkannya, mencintainya. Nah, ini dengan hati, Pak. Tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan tadi. Menghinakan diri kepadanya dan takut kepadanya. Kemudian penulis buku muslimin wal muslimat memberikan contoh-contoh atau bentuk-bentuk mengagungkan Allah yang terperinci, tapi hanya beberapa contoh, dan beberapa contoh ini sudah mewakili. Wa min ta'zimihi subhanahu an yuta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah mentaatinya dan tidak memaksiatinya, senantiasa mengingatnya dan tidak melupakannya, mensyukurinya dan tidak mengkufurinya. Dan ini juga makna takwa. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, ketika ditanya tentang makna takwa itu apa, beliau menjawab ini: beliau ditaati dan tidak dimaksiati. Artinya perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangan semuanya ditinggalkan. Kemudian senantiasa mengingatnya, mengingat dengan lisan, dengan hati, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, dan kegiatan yang lainnya. Beliau senantiasa berzikir dengan lisan dan juga dengan hati. Tidak pernah Rasulullah itu melupakan Allah, kemudian mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Kemudian contoh berikutnya atau bentuk berikutnya dari mengagungkan Allah adalah min ta'zimihi wa ijlalihi, ay yakhda'a li awamirihi wa syar'ihi wa hukmihi wa alla yu'tarada ala syai'in min khalqihi aw ala syai'in min syar'ihi, yaitu dengan tunduk kepada semua perintah-perintahnya, semua syariat-syariatnya, dan semua hukum-hukumnya, dan tidak protes sedikit pun tentang ciptaan-ciptaannya dan sedikit pun dari syariat-syariatnya. Jadi ini bentuk mengagungkan Allah berikutnya, yaitu kita wajib tunduk kepada semua perintah-perintah Allah, syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya, tidak diprotes sedikit pun, termasuk juga tidak protes dari ciptaan-ciptaannya, karena semua ciptaan-ciptaan Allah itu indah dan sempurna, syariat-syariatnya juga sempurna.
Karena Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi syariat-syariatnya sudah sempurna, tidak boleh diprotes, tidak boleh dirubah-rubah, dan tidak boleh dilanggar. Berikutnya, wa min ta'zimihi ta'zimu ma azzamahu wa ihtaramahu min zamanin wa makanin wa ashkhasin wa a'mal. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan apa-apa yang diagungkannya, baik itu waktu, tempat, pribadi, dan amal-amal perbuatan. Di sana ada hal-hal yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib atau harus mengagungkannya. Kalau waktu contohnya bulan Ramadan, Pak ya, kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan yang lainnya, kita harus memuliakan waktu-waktu tersebut. Selain memuliakannya dengan hati, kita juga memuliakannya dengan amal perbuatan. Kita isi dengan amal-amal kebaikan, jangan diisi dengan amal-amal keburukan. Kemudian tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah Makkah dan Madinah, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makkah dan Madinah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita di sana, hendaknya kita bersungguh-sungguh beramal saleh, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang dilarang. Kemudian juga ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, seperti para nabi, para sahabat, orang-orang saleh, para ulama yang saleh, kemudian orang-orang saleh, para malaikat. Maka wajib bagi kita mengagungkan mereka. Kemudian amal-amal perbuatan, yaitu amal-amal saleh, salat, zakat, wajib kita muliakan. Itu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang berhak diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, dan dipuji. Dan bentuk-bentuknya tadi itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu dan membesarkannya merupakan ruhnya ibadah, intinya ibadah. Orang mau beribadah seperti apapun, sholat lama misalnya, tapi hatinya tidak membesarkan dan mengagungkan Allah, ya gimana Pak ya? Intinya itu tidak ada. Mungkin sholat tapi pikirannya kemana-mana, hatinya mengagungkan yang lain. Oleh karena itu, sampai-sampai disyariatkan di dalam sholat itu takbir yang banyak, mulai sejak awal sampai akhir. Ketika takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu mencakup Allahu A'zam, Allah Maha Agung juga. Jadi Allah memang tidak menggunakan lafadz Allahu A'zam, karena lebih sempurna Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar sudah terkandung makna Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Kemudian rukuk juga Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Sampai sebelum tasyahud juga Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Tujuannya bukan hanya supaya hamba melafadzkan Allahu Akbar itu, tapi selain melafadzkannya, agar hamba itu juga mengagungkan Allah hatinya, agar hamba itu menjiwai makna yang terkandung dalam lafadz takbir itu. Jadi kalau kita sholat itu memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghayati makna-makna yang terkandung dalam zikir-zikir, bacaan dan doa. Takbir dihayati, Allah Maha Besar, Maha Agung, lebih besar dari segala sesuatu, lebih agung dari segala sesuatu. Kemudian bacaan doa iftitah, Al-Fatihah, bacaan rukuk, sujud dan seterusnya. Itu juga termasuk bagian dari mengagungkan Allah, menghayati makna-makna itu. Dan itu rohnya ibadah, rohnya salat berarti. Dengan begitu salat lebih khusyuk, hati lebih khusyuk, kemudian lebih ikhlas, gerakannya juga lebih sempurna. Bahkan takbir itu juga senantiasa mengiringi seorang muslim dalam ibadah-ibadah yang bermacam-macam dan ketaatan yang bermacam-macam. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bertakbir setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, 1 bulan penuh ya. Karena 1 bulan kadang 29, kadang 30 hari ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangannya dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Makanya setelah selesai puasa Ramadan, takbiran Pak ya. Besok paginya juga takbiran. Dan juga bertakbir ini disyariatkan setelah pelaksanaan haji. Qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban itu dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai adalah takwa kalian. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kalian agar kalian bertakbir, agar kalian membesarkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi setelah pelaksanaan haji, takbir. Kemudian waktu menyembelih, bismillah, wallahu akbar. Waktu sebelum salat Idul Adha bertakbir. Bahkan di hari-hari tasyrik juga bertakbir. Agar hamba senantiasa mengagungkan Allah dan membesarkannya. Dan di ayat ini ada keterangan bahwasanya daging kurban dan darah itu tidak sampai kepada Allah, Pak. Yang sampai adalah ketakwaan, keikhlasan. Kemudian ayat ini jangan sampai dijadikan alasan untuk pelit, Pak. Kan dagingnya tidak sampai. Yang penting hatinya ikhlas dan bertakwa, sehingga tidak mau berkorban atau berkorbannya yang kambingnya kurus-kurus. Yang penting ikhlas.
Ikhlas memang paling penting, tapi juga mempersembahkan ibadah kepada Allah itu ya yang terbaik. Berarti korbannya yang terbaik. وبهذا تتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين. Dari sini kaum muslimin menjadi jelas kedudukan takbir Allahu Akbar yang begitu tinggi di dalam agama Islam. Yang mana seorang hamba menjadikan Allah itu lebih besar dari segala sesuatu dan menjadikannya lebih agung dari segala sesuatu. Wa bihi yatabayyanu ma'na Allahu Akbar ay min kulli syai'in fala syai'a akbaru wa la a'zamu minhu. Jelas bagi kita makna Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dan lebih agung darinya. Dan di dalam bahasa Arab, makna yang lebih mendalam dalam mengagungkan Allah adalah Allahu Akbar. Jadi dalam bahasa Arab, lafaz untuk mengagungkan Allah yang paling mendalam, yang paling utama, yang paling agung adalah Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Meskipun at-takbir itu juga bermakna at-ta'zim, pengagungan, akan tetapi at-takbir dan at-ta'zim itu tidak sama, hanya mirip tapi tidak sama. Maka al-kibriya, kebesaran, itu akmalu minal azamah, lebih sempurna dari keagungan. Karena di dalam al-kibriya terkandung juga al-azamah, keagungan. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya al-kibriya, kebesaran itu diibaratkan oleh Allah seperti pakaian, sedangkan al-azamah seperti sarung. Maka pakaian dan baju itu lebih utama, lebih mulia. Dan juga banyak dalam lafaz-lafaz ibadah itu, ibadah-ibadah yang agung seperti salat, azan, itu yang diperintahkan agar kita melafadzkan Allahu Akbar. Zikir juga begitu, takbir Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Karena Allahu A'zam itu sudah masuk dalam Allahu Akbar. Berikutnya, wa hahuna amrun yang bagi tanabbuhu lahu wa adamu ighfalihi. Bahwa anal muslim idza i'taqada wa amana bi anna Allah subhanahu akbaru min kulli syai' wa anna kulli syai'in mahma kabura yasghuru inda kibriya ilahi wa 'azamatihi. Ulima min khilali dzalika ilmul yakin anna kibriya Allah wa 'azamatahu wa jalalahu wa jamalahu wa sa'ira wa safihi wa nu'utihi amrun la yumkinu an tuhita bihil uqul aw tatasawwaruhul afham aw tudrikuhul absaru wal afkar fallahu a'zamu wa akbaru min dzalik. Ini seperti pengulangan Pak ya, tapi tidak masalah. Ada hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilalaikan. Apabila seorang muslim telah meyakini dengan seyakin-yakinnya dan mengimani bahwasanya Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, dan segala sesuatu meskipun sangat besar, dia masih sangat kecil di sisi kebesaran dan keagungan Allah, maka diketahui dari sini bahwasanya
kebesaran Allah dan keagungannya serta semua sifat-sifatnya adalah suatu hal yang tidak bisa dinalar oleh akal, tidak bisa dibayangkan oleh benak manusia atau diliputi oleh penglihatan dan pemikiran mereka. Bagaimanapun Allah itu lebih besar dan lebih agung. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, zatnya saja sangat besar sekali, tidak bisa dibayangkan. Seluruh makhluk itu seperti debu. Jagat raya ini, alam semesta ini, seperti debu yang ada di tangan kita. Begitu pula sifat-sifatnya semuanya begitu, sangat agung. Sudah ada ya? Sedikit lagi. Kemudian jika seorang muslim faham betul dengan makna yang terkandung dalam dua nama ini, maka itu akan menjadikan dia merendahkan diri kepada Allah, memasrahkan diri kepadanya, menyerahkan ibadah hanya kepadanya. Karena Allah itu ya itu tadi maha besar, maha agung, zatnya, semua sifatnya sempurna. Sehingga dia seperti itu, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, meyakini hanya dialah yang berhak disembah, dan bahwasanya setiap musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Karena Allah itu maha kuasa dan maha kuat dan seterusnya, Pak. Dia menciptakan langit, bumi, bulan, malam, siang. Tidak ada satupun dari hamba atau makhluk yang bisa melakukan itu. Apalagi kayak batu, pohon, dipukul pakai palu tidak bisa membalas. Tapi kok menyembah mereka? Nah, ini berarti apalagi menyembah Allah sama menyembah batu itu, wah ini bukan memuliakan Allah, tapi malah merendahkannya. Bahkan manusia sekalipun atau malaikat pun yang disembah misalnya, tetap saja mereka adalah hamba yang lemah, hamba yang sangat lemah dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, bahkan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Seandainya bisa memberi manfaat, itu benar-benar kehendak Allah, Allah yang memberikan manfaat. Yang bisa memberi mudarat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat aneh orang musyrik. Kemanakah akal mereka? Kok bisa mereka beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada Allah dan kepada selainnya gitu. Menghinakan diri, mengharap, takut, cinta kepada makhluk yang lemah tersebut dan hina. Kok tidak memurnikan ibadah, ketundukan, kepasrahan hanya kepada Allah yang Allah itu maha besar dan maha agung. Baik muslimin, pembahasan tentang nama Allah Al-Kabir dan Al-Azim sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.